Kalau pemimpin tidak hati-hati, dia dengar ke siapa, tidak seleksi, tidak screening, dia dengar terus dia kerjakan, dia bisa kehilangan nyawanya. Kita semua dengar informasi setiap hari, kita mutuskan setiap hari, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Hati-hati sebagai pemimpin siapa yang kita dengarkan. Nah, ini berguna buat saudara sendiri. Kalau mau berbuat salah, mau berbuat dosa, ingatkan, you are God's anointed. God love you so much, He died for you. Saya beri judul tentang telinga. Ya, telinga seorang pemimpin, kita harus hati-hati siapa yang kita dengarkan. Jadi di pasal 24 awal, Saul mendengar dari orang-orangnya bahwa Daud di En-Gedi. Begitu dia mendengar, langsung dia bereaksi, dia milih 3.000 orang, kemudian dia kejar Daud. Ya, jadi dengar dari orang-orangnya. Orang-orang dekatnya yang dia dengarkan ini orang-orang di sekitarnya dia yang dia kenal, ya. Kemudian waktu dia masuk ke dalam gua, Daud mendengar dari orang-orangnya, ya, pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian Daud tidak nuruti apa yang dia dengar untuk membunuh Saul. Tadi Saul mendengar orang yang bicara pada dia tentang Daud, dia langsung turuti apa yang dia dengar. Kalau saja yang musuhnya Saul itu bukan Daud, Saul mati. Jadi kalau pemimpin tidak hati-hati, dia dengar ke siapa, tidak seleksi, tidak screening, dia dengar terus dia kerjakan, dia bisa kehilangan nyawanya. Kalau tadi di dalam gua bukan Daud, atau Daud tidak ada di situ, cuma anak buahnya, Saul habis, Saul mati. Ya, Daud juga mendengar dari orang-orang kepercayaannya, anak buahnya, tapi dia punya screening, punya saringan, bagaimana dia meresponi apa yang dia dengar. Discernment itu adalah memahami keputusan yang harus diambil. Apa kehendak Tuhan? Dikatakan tadi, setiap kita ngambil keputusan besar dan kecil, kita butuh discernment. Bagaimana caranya kita discern suara orang sekitar kita ini, ya, yang ngomong sama kita, yang nasihati kita, atau yang memberi informasi pada kita, ini suara Tuhan atau bukan? Tuntunan Tuhan atau bukan? Bagaimana kita discern itu? Yang pertama yang kita perlu sadar, ya, pada saat kita mendengar sesuatu, bahwa semua orang itu punya perspektif atau kacamatanya masing-masing. Semua kita ini punya lensa kita sendiri. Lensa kita itu dibangun dari pengalaman kita. Ya. Kalau misalnya kita pernah 2-3 kali ikut seminar satu kamar dengan orang dari Bangladesh dan selalu orangnya ngorok, maka kita punya perspektif bahwa orang Bangladesh selalu ngorok semuanya. Ya. Jadi kita dalam melihat informasi dan data punya perspektif yang dibangun atas pengalaman kita sendiri. Jadi sebagai pemimpin, waktu dengar orang di sekitar kita beri informasi dan segala macam, kita harus sadar bahwa tidak ada yang tidak punya lensa. Semua orang punya lensa. Bukan untuk dicurigai, tapi hanya untuk dipahami. Orang bisa melihat sesuatu dari pandangan kacamata yang berbeda. Yang kedua, motif. Kadang-kadang kita punya motif yang dicek, kadang-kadang uncheck. Ya, kadang-kadang banyak pemimpin itu jatuh karena bukan oleh musuhnya yang kuat, tapi oleh orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang motif orang di sekitarnya bukan sekedar untuk kejayaan organisasi, tapi supaya mereka selamat, jabatannya selamat, posisinya selamat, salary-nya selamat, pendapatannya selamat, namanya selamat, dan segala macam. Tidak selalu jelek. Motivasi bisa baik, bisa jelek, tapi yang penting buat pemimpin sadar semua orang
itu ada interestnya. Interestnya apakah interestnya untuk Tuhan, atau untuk dirinya sendiri, atau untuk apa? Ya. Perspektif juga sama. Perspektifnya ini perspektif Alkitab atau perspektifnya dia sendiri berdasarkan pengalamannya sendiri. Ya. Yang ketiga yang pemimpin perlu sadar adalah reliability, atau dapat dipercaya enggak orang yang ngomong ini. Karena sumber kebenaran itu Tuhan, maka kita bertanya seberapa akrab dia dengan Tuhan, seberapa connected dia dengan Tuhan, seberapa dekat, intim dia dengan Tuhan. Semakin dia dekat dengan Tuhan, maka apa yang dia sampaikan lebih reliable, karena Tuhan itu sumber kebenaran. Semakin dia jauh dari Tuhan, reliability-nya jadi semakin rendah. Ya. Yang keempat, soal akurasi. Berapa jauh dia dari sumber informasinya. Ya, kalau dia bilang, aku dengar dari si A dengar si B dengar dari Nabal misalnya, ya sulit dipercaya. Jadi seberapa jauh akurasinya, itu artinya kedekatannya dia dengan sumber persoalannya, dengan sumber informasinya. Itu menjadi pertimbangan nomor 4. Kalau dia cuma dengar dari internet, tidak jelas siapa yang nulis di internet, yaitu akurasinya tidak bisa ditanggungjawabkan. Setelah 4 screening tadi, Daud juga harus tahu bahwa ada yang namanya divine wisdom. Walaupun 4-4-nya mungkin lolos, dia tidak punya motif jelek, ya, perspektifnya, pandangannya itu benar, alkitabiah. Tapi kemudian ada satu lagi yang namanya divine wisdom. Itu di atas semua pergumulan pemikiran manusia, hikmat yang datangnya dari atas. Apakah ada divine wisdom? Ya, Daud diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Teman-temannya semua bilang, ini pasti sudah jalan Tuhan. Hari ini Tuhan genapkan janjinya. Musuhmu di depanmu tidak tahu kamu ada di sini. Kita 600, dia sendirian. Ya. Tapi ada divine wisdom yang di atas matematika, di atas semua logik. Yang keenam, ada yang namanya God's timing. Ya, artinya betul juga mungkin yang dikerjakan itu benar, tapi bukan waktunya Tuhan. Ya, jadi seperti dikatakan di Alkitab, pada suku Isakar yang tahu waktunya Tuhan. Semakin kita akrab dengan Tuhan, kita tahu apakah ini waktunya Tuhan. Minggu lalu kita bicara bukan semua pintu terbuka itu pintunya Tuhan. Ya, bukan siap kesempatan, itu adalah jalannya Tuhan. Dan yang nomor 7, ada prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita perlu pegang, yang dipegang oleh Daud. Ya. Jadi kita semua dengar informasi setiap hari, kita mutuskan setiap hari, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Hati-hati sebagai pemimpin siapa yang kita dengarkan. Saul, dia salah dengar, dia bertindak langsung, nyawanya hampir hilang. Kalau saja Daud tidak di gua itu, nyawanya hilang. Beda dengan Daud, dia dengar dari orang-orang yang dekat sama dia, tetap dia saring, dia timbang, ada perspektif, ya, ada motif, kemudian ada wisdom dari atas tentang waktu, dan yang terakhir tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Alkitabiah. Apa prinsip-prinsip kepemimpinannya Daud yang kita pelajari? Ya, saya belajar dari 2 bab pasal ini tentang bagaimana prinsip kepemimpinan Daud. Yang pertama, prinsip otoritas. Ya, dia bilang yang menentukan langkahnya dia menghabisi Saul apa tidak adalah karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Artinya ada mark, tandanya Tuhan di dahinya Saul. Artinya Saul itu ada di otoritasnya Tuhan, bukan di otoritasnya dia. Ya. Tuhan yang punya, Tuhan yang akan bertindak. Makanya dikatakan di dalam perjanjian baru, kalau ada orang yang kita duga mungkin salah, kita tidak menghakimi, ya, karena Tuhan akan menolong dia untuk bangkit. Seorang teman saya berkata, kalau misalnya ada hamba Tuhan, dia disakiti, dia bales, orang itu untung. Tapi kalau dia tidak balas, wah bahaya. Karena Tuhan yang punya, yang marknya, capnya ada di dahinya hamba Tuhan ini, kalau bertindak bisa lebih parah lagi. Ya. Jadi Daud menjaga wilayahnya dia di mana, wilayahnya Tuhan di mana. Otoritasnya dia tidak ngelangkai. Saul sebaliknya,
Dia ngelangkai terus otoritasnya imam besar, dia mempersembahkan seperti seorang imam besar dan segala macam. Sebagai pemimpin, dia tahu otoritasnya sampai di mana. Nomor 2, Daud punya prinsip brotherhood. Saul memang lebih senior, ya, mertuanya, raja junjungannya, tapi Saul salah. Salahnya kenapa? Dia dengerin orang tanpa disaring. Ya, tidak ada hikmat untuk menyaring itu. Daud merasa bertanggung jawab kalau ada pemimpinnya sendiri, mertuanya, atau orang lain sekalipun salah, perlu dikoreksi. Dia beranikan diri. Ada pertaruhannya enggak? Ada pertaruhannya. Kalau dia keluar, di luar sana Saul bersama 3.000 orang, dia cuma 600 terkepung dalam gua. Tapi dia merasa bertanggung jawab, pemimpin lain salah. Ya, salah persepsinya, salah menilai, salah dengarkan orang, nyawanya hampir melayang. Maka dia kemudian mengkoreksi. Ya, dia berkata, kenapa engkau mendengarkan orang ini, tak dicek dulu kebenarannya. Ya, jadi prinsip nomor 2, brotherhood. You are your brother's keeper, your sister keeper. Kalau ada saudaramu yang keliru, salah arah, salah jalan, ya walaupun mungkin kita beresiko kehilangan pertemanannya, dimarahi, atau seperti Daud mungkin kehilangan nyawanya, tapi demi saudaranya dia pertaruhkan untuk meluruskan Saul. Yang ketiga, prinsip second chance, ya, anugerah, kesempatan kedua. Semua pemimpin, semua orang butuh kesempatan kedua. Selalu mengasumsikan yang terbaik. Jadi dia berkata, Saul, mestinya kamu baik, tapi kamu dengar orang-orang yang keliru. Ya, jadi dia tidak membunuh Saul karena berharap Saul akan bertobat. Dan betul dia bertobat. Dia nangis, dia nyesel, berdoa bersama dengan Daud. Ya, kita selalu penuh anugerah, beri kesempatan kedua, berasumsi bahwa orang itu tidak sengaja, memang sengaja pengen jahat. Dan keempat adalah prinsip non-reaktif. Ya, bisa saja dia bereaksi seperti caranya Saul. Saul caranya kasar, dia bisa kasar. Saul caranya curang, dia bisa curang. Saul tidak hormat, dia bisa tidak hormat. Tapi Daud tidak mau terpengaruh. Dia tidak mau bereaksi terhadap caranya Saul memimpin. Ya, dia ingin tetap pada value-nya, pada standarnya, pada prinsip-prinsipnya. Jadi 4 hal ini menolong Daud untuk tidak keliru mengambil tindakan. Kalau dia tidak punya prinsip ini, dia bunuh Saul di gua, ya, maka permusuhan tidak akan pernah selesai, damai tidak pernah selesai, perdamaian tidak pernah ada. Daud menyelamatkan Saul, mencegah Saul dari kesalahan yang besar. Ya, di pasal 24 ayat 10 sampai 31. Abigail menyelamatkan, mencegah Daud dari kekeliruan yang parah. Pasal 25 ayat 23 sampai 35. Keduanya mempertaruhkan nyawa mereka. Daud pertaruhannya waktu dia keluar dari gua, kalau Saul tidak terima terus nyerbu dengan 3.000 orang, maka dia akan mati bersama 600 orang itu. Ya, demikian juga Abigail. Ya, kalau Daud tidak bisa reda amarahnya, emosinya, juga dia akan kehilangan nyawanya. Apakah ada, ya, di antara orang yang saudara pimpin? Yang saudara pimpin bisa aja di keluarga, di perusahaan, di gereja, di pelayanan, di sekolah, dimanapun juga. Atau bahkan orang lain, bukan siapa-siapa, orang lain. Yang jelas bukan pemimpin saudara, bukan orang tua saudara, yang pernah mengambil resiko untuk menyelamatkan atau mencegah saudara dari kesalahan dalam mengambil keputusan atau dalam tindakan. Ya, saya pernah dulu waktu tinggal di Hong Kong, ya, dikoreksi oleh anak saya yang umur waktu itu 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sempat mendisiplin anak saya yang besar, si Edo, yang waktu itu sudah SMP, ya, karena bermain kasar dengan adiknya. Tapi kemudian waktu saya masuk kamarnya, anak saya yang kecil umur 7 tahun atau 7,5 tahun, ya, datang berkata, Papa apa ndak ingat kitab Yunus? Bilang, iya. Kenapa? Saya bilang,
Yunus itu menceritakan tentang God of a second chance. Kenapa Papa tidak pernah tanya kepada Edo kalau misalnya diberikan kesempatan kedua, apakah dia berjanji tidak melakukan yang kasar lagi bermainnya. Lalu saya turuti ya teguran anak saya yang 7 tahun ini. Saya katakan pada anak yang besar, kalau Papa beri kamu kesempatan kedua, apakah kamu berjanji tidak main kasar dengan adikmu? Dia berkata iya, dan saya bersyukur ya ditegur oleh anak saya yang umur 7 tahun tadi. Menarik sekali cara Daud. Kita pelajari caranya Daud menghadapi Saul. Saul yang mengejar-ngejar mau membunuh dia. Cara yang sama juga dipakai oleh Abigail ya dalam menolong Daud. Jadi ada strateginya bagaimana menolong orang yang menggebu-gebu, marah, emosi. Dan biasanya itu adalah karena dia memberi makan, feeding, fear-nya, ya biasa kalau kita ketakutan, Saul ketakutan akan kehilangan tahtanya, ya. Daud ketakutan mungkin namanya akan tercoreng di depan anak buahnya. Jealousy, dengki, ya Saul dengki pada Daud. Dan yang ketiga pride. Ya, Daud, kalau saja Daud dengar langsung dari Nabal mungkin tidak apa-apa. Dia dengar tentang dia dijelekin, disampaikan oleh anak buahnya. Jadi jangan sampai kita beri makan fear, jealousy and pride. Nah, caranya Daud, caranya Abigail menyadarkan gimana? Yang pertama buat Daud kepada Saul, dia ingatkan Saul, you are God's anointed. Kamu adalah pemimpin Israel yang diurapi Tuhan. Nah, seringkali dalam hidup saya juga, kadang kalau akan berbuat kesalahan, bereaksi, pride-nya mulai muncul, ya, tersinggungnya mulai muncul. Yang menolong adalah ini, ya, you are God's anointed. Kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kadang saya tidak sadar, tidak banyak orang pakai caranya Daud mengingatkan pemimpin-pemimpin yang emosi karena pride, ya, marah, sombong karena tinggi hati, dengki dan ketakutan. Banyak orang emosi dan marah karena takut sesungguhnya, khawatir. Ya. Yang pertama diingatkan, you are God's anointed. Jadi biasakan kita untuk nolong orang lain dengan menyadarkan, kamu ini orang yang diurapi Tuhan, pemimpin umat Israel. Itu strateginya Daud dan juga strateginya Abigail. Yang kedua, Daud berkata kepada Saul, aku sayang padamu. I love you. Banyak orang ya emosi, marah, bitter karena dia pikir tidak ada orang sayang sama dia. Seringkali kita merasa kering, kita merasa susah, kita mulai jauh dari Tuhan karena kita merasa mungkin Tuhan tidak sayang sama saya. Saya bukan lagi spesial di mata Tuhan. Mungkin tidak ada orang sayang sama saya. Tapi Daud pendekatan yang kedua, dia bilang kepada Saul, tidak hanya you are God's anointed, I love you. Kamu ini berharga, ada value bagi aku. Ya. Jadi orang perlu merasa bahwa dia itu feel wanted, feel valued, sayang, ada orang sayang sama dia. Ya. Jadi strategi yang kedua untuk menolong Saul, Daud berkata, you are not alone, I love you. I sincerely love you. Ya, aku sayang pada engkau. Jadi disadarkan pertama, kamu jangan nuruti nafsu, jangan nuruti ketakutan, kesombongan, pride. Ingat, kamu ini orang diurapi Tuhan. Dua, ada orang-orang sayang sama kamu. Yang ketiga, Daud ingatkan kepada Saul, juga Abigail ingatkan kepada Daud, you are strong and mighty. Banyak orang dia emosi, dia berbuat kekeliruan, dia marah karena apa? Karena dia takut sesungguhnya.
Ya, dia bereaksi atas ketakutan, takut kehilangan jabatan, takut namanya jelek, takut dihina orang, takut gagal, takut ini, takut itu. Takut itu reaksinya adalah dia nyerang orang lain, agresif. Ya, bangun benteng dan nyerang orang lain. Jadi diingatkan oleh Daud, Saulnya, Saul kamu ini kuat. You are strong, you are mighty. Kamu keluar mau merangi Kecoa atau mau merangi siapa? Ya, demikian Abigail ngomong sama Daud juga, you are strong, you are mighty. Ya, jangan sampai kamu merasa tidak percaya diri sehingga mau menyakiti orang yang lemah. Berikutnya yang di strateginya Daud adalah dia berkata kepada Saul dan juga Abigail kepada Daud, God has a plan for you. Ya, jangan dirusak plannya Tuhan. Abigail berkata kepada Daud, rencananya Tuhan akan menjadikan dia raja, berkat atas dia dan segala macam. God has a plan for you. Jadi strategi yang nomor 4 untuk menyadarkan Daud adalah diingatkan kembali akan adanya rencana Tuhan yang khusus dalam hidupnya. Dan yang kelima yang dikerjakan Abigail kepada Daud adalah God's promise dan His faithfulness. Tuhan mengingatkan Daud akan janjinya Tuhan dan bahwa Tuhan itu setia. Dia akan memberikan perlindungan. Nah, ini merupakan strategi bagaimana meluluhkan hati seorang pemimpin yang sedang emosi. Entah itu Saul, entah itu Daud, entah itu siapapun juga. Ya, pertama diingatkan akan calling kita. Ya, diingatkan tentang you are God's anointed. Yang kedua, kamu tidak sendirian, ada orang sayang sama kamu, aku sayang ya kepadamu. Dan ini ditoto betul-betul oleh Abigail, oleh Daud, sehingga dua-duanya berhasil dan luluh. Nah, ini berguna buat saudara sendiri. Kalau mau berbuat salah, mau berbuat dosa, ingatkan, you are God's anointed. God love you so much, He died for you. Ya, pada saat kita ketakutan, kita jadi agresif, diingatkan lagi, you are mighty, you are strong. Don't hurt other people. You don't need to hurt other people to feel strong. Ya, kemudian diingatkan janji Tuhan. Janji Tuhan akan menolong saudara untuk tidak berbuat salah. Ya, dan diingatkan akan kasih Tuhan. Ya, akan segala kebaikan dan Tuhan punya rencana buat hidup saudara. Jadi 5 hal ini bisa dipakai untuk nolong saudara sendiri. Prevent yourself. Ya, menjaga saudara dari berbuat yang salah, tapi juga bisa dipakai untuk nolong orang lain. Tidak ada salahnya tiap hari ingatkan orang lain, you are God's anointed. Kita tidak tahu keputusan apa yang dia mau buat salah. Mungkin dia akan jatuh dalam dosa. Mungkin dia akan nyakiti orang lain. Diingatkan lewat WhatsApp, lewat berita yang lain. You are God's anointed. I love you, God's love you. You are not alone. Don't be afraid. You are mighty because God is with you. Tuhan menyertai engkau.